Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Pak Hanafi untuk kali keduanya dalam pelajaran fikih kelas 4. Itu pelajaran ke-1 masih mempelajari tentang zakat. Nah, kemarin kita sudah mengetahui apa itu zakat, siapa yang harus menerimanya, siapa yang mengeluarkannya. Nah, sekarang macam-macam zakat. Selain zakat fitrah, ternyata ada macam-macam zakat lainnya, yakni zakat mal atau zakat harta. Zakat mal adalah zakat penghasilan. Nah, kemudian selanjutnya ada beberapa jenis zakat penghasilan, yaitu zakat hasil pertambangan, itu kayak batu bara, timah, dan sebagainya, pertambangan. Hasil pertanian kayak padi dan sejenisnya. Hasil laut, ikan. Hasil ternak, emas dan perak. Ya, termasuk ke tambang sini ya. Lanjut ya, pengertian zakat fitrah. Ini pengertian zakat fitrah dulu. Tadi kan ada dua, zakat fitrah sama zakat mal. Sekarang kita bahas zakat fitrah dulu. Zakat fitrah merupakan kewajiban atas semua umat muslim ya, di segala usia ya. Misalnya dia lahirnya ketika pada malam takbiran, dia lahir. Nah, ini dia wajib bayar zakat, zakat fitrahnya wajib dikeluarkan. Ya. Sebelum sholat Id dia sudah lahir, wajib. Misalnya jam subuh. Ya. Pokoknya sebelum sholat Id lahir, wajib ini dikeluarkan zakatnya. Zakat fitrah dibayarkan sebanyak 1 kali dalam 1 tahun, tepatnya di bulan Ramadan, sudah tidak asing. Apalagi kakak Albayani ini ya, kemarin memang ada yang sebagian ke Albayani ya, yang menunaikan zakat fitrahnya. Kemudian zakat fitrah yang bisa dibayarkan adalah makanan pokok sesuai daerah masing-masing. Nah, kebanyakan kan kalau daerah Jawa itu terutama daerah Jawa Barat atau Jakarta, ini nasi atau beras. Nah, mungkin dari daerah Jawa Tengah ada yang singkong, bahkan sampai ke bagian timur itu sagu, jagung. Ini jadi makanan pokok. Yang penting makanan pokok ya, makanan sehari-hari yang pokok gitu. Kemudian di Indonesia zakat fitrah yang biasanya dibayarkan berupa beras sebanyak 2,5 kg atau 2,5 kg. Nah, nanti dihargakan dengan uang, boleh ya. Kemudian zakat mal, tadi zakat fitrah, sekarang zakat mal atau zakat harta. Nah, zakat mal ya. Sedangkan zakat mal merupakan zakat harta benda yang wajib dikeluarkan seorang muslim yang telah berpenghasilan. Ini yang telah berpenghasilan ya, wajib mengeluarkannya. Nanti seperti apa penghasilan, seperti apa nanti. Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki dari usaha atau bekerja dengan besaran dan waktu yang telah ditentukan. Ya, sudah ditentukan nanti seberapa sih yang dimiliki atau kerjanya seperti apa sih, nanti ada dibahas. Ya. Kemudian sesuatu biasa dikatakan sebagai harta, ya, sebagai harta jika itu bisa dimiliki, ya, disimpan dan dikuasai serta memiliki nilai. Ya, disebut harta itu kan yang memiliki nilai. Ya, kalau kayu, ya kayu paling nilainya berapa kalau satu mas kucing. Kalau banyak bisa disebut dengan harta milik ya. Ini yang kayak yang bernilai ya, yang mempunyai nilai jual ya, yang berharga.
Kemudian harta yang wajib dijakati adalah harta yang bisa diambil manfaatnya. Ya, yang tidak bisa diambil manfaatnya mah itu tidak wajib dijakati. Bisa diambil manfaatnya sesuai dengan kebiasaannya atau galibnya atau kebiasaannya. Ya, misalnya contoh mobil, rumah, ternak, hasil pertanian, emas, perak, uang, dan masih banyak dan yang lainnya yang berharga yang mempunyai nilai jual. Itu yang wajib dijakati. Syarat harta yang wajib dijakati. Ya, harta nih yang wajib dijakati seperti apa? Antara lain sebagai berikut ya. Harta itu milik penuh, ya, bukan milik kedua orang, milik sendiri. Bertambah atau berkembang. Nih setiap tahunnya bertambah. Ya, yang tadinya 10, tahun berikutnya 20, tahun berikutnya lagi 30, terus berkembang. Kemudian cukup nisabnya. Nisabnya berapa? Sudah nisab, sudah ditentukan. Ya, misalnya 85 gram kalau nggak salah ya. Nanti kita bahas ya lebih lanjut. Kemudian lebih dari kebutuhan pokok. Karena memang sudah memiliki makanan sudah banyak, makanan pokok sudah banyak, sudah punya lebih lah ya. Ya. Kemudian bebas dari hutang. Ini yang punya zakat ini, yang wajib membayar zakat ini, mereka tidak punya hutang sama sekali, ya, tidak punya hutang. Tapi kalau misalnya hartanya banyak tapi boleh minjem atau boleh kredit, itu belum bisa dikatakan belum termasuk wajib membayar zakat. Kemudian sudah berlalu 1 tahun, artinya nisabnya harta itu sudah 1 tahun nih. Misalnya biasa mengeluarkan zakat kan biasanya kalau di kita itu mau lebaran nih, selain zakat fitrah, zakat itu juga ya, zakat harta juga, karena memang hitungannya dihitung dari 1 tahun. Untuk zakat mal bisa dibayarkan sebanyak 2,5% dari jumlah harta keseluruhan. Nah, ini bisa kita bahas lagi nanti ya. Nah, itu aja untuk pembahasan masalah zakat. Selebihnya insya Allah nanti kita teruskan ya. Dan kurangnya mohon maaf ya apabila penjelasannya kurang jelas, atau ya berharap Pak Hanafi, kakak-kakak semua mencari lagi yang lebih jelasnya ya. Dan ini jangan lupa diulang-ulang ya kayak nanti insya Allah ya, untuk pertemuan kedua dan pertama dan kedua ini ya tidak akan jauh beda nanti soal yang keluar dari video yang Pak Hanafi sebar ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, rajin belajar, taat kepada orang tua ya, jangan lupa jaga kesehatan ya. Sekian dari Pak Hanafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.